Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik meneh karo Babang Iyun, wong sing paling ganteng ning negeri dongeng. Ya. Saiki aku arep ngrewangi kanca-kancaku kon dadi moderatori materi bimbingan konseling tentang peran agama dalam bimbingan konseling. Kelompok 8 iki dianggotakan ana Ali Imron, ana Anggita Fitriana Nurjana, Isna Kurniawati, lan Nur Andriansa. Nah, gue nyikal waktu langsung baik, gue konco-koncoku monggo padha njelaske materine. Moga-moga iso dipahami yo. Ojo lali subscribe, like, share, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Imron, NIM 2301101900047. Saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu agama sebagai pegangan hidup atau pedoman hidup, atau juga bisa dikatakan landasan hidup. Jadi agama itu adalah sebagai pegangan dan pedoman hidup. Landasan agama membahas tentang kemuliaan manusia. Jadi tujuan kehidupan manusia itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu memuliakan hubungan baik dengan Allah, memuliakan Allah. Tapi untuk yang kedua yaitu hubungan antar manusia atau hablum minannas itu saling memuliakan manusia. Nah, inilah yang diatur dalam agama. Jadi sebagai landasan hidup. Jadi kacau kalau tidak dilandasi dengan agama yang baik, karena kaidah-kaidah itu di dalam agama itu mengandung nilai-nilai yang baik untuk saling memuliakan manusia. Jadi bimbingan konseling itu adalah untuk membimbing manusia menjadi lebih baik, intinya adalah itu. Jadi itu sama hanya dengan agama. Jadi orang jika sudah menjalankan agama dengan baik, maka seharusnya dia sudah tidak bermasalah, tidak perlu dikonseling lagi, tidak perlu diperbaiki lagi. Itu sudah pakem. Itu karena jika sejatinya kehidupan manusia itu sudah diatur semua dalam agama, dalam bidang apapun. Hablum minallah, hablum minannas, ada semua. Seperti dalam ibadah itu sebenarnya saling memberikan contoh untuk yang dapat dipelajari untuk diterapkan dalam kehidupan. Misal sifat itu puasa. Misal puasa itu kita saling menghargai, kita memiliki rasa bagaimana tuh rasanya jadi orang nggak punya dan akhirnya kita sadar, dan juga kita mengeluarkan zakat. Itu bentuk simpati kita kepada masyarakat fakir miskin, karena dalam asnaf itu kan yang diutamakan adalah fakir miskin. Nah itu seperti contoh kecilnya begitu. Dan jika manusia itu sudah memang menghayati dan menerapkan agama itu betul-betul dalam kehidupannya, itu sudah tidak menjadi masalah, tidak ada perlu dikoreksi lagi, karena itu sudah pakem aturannya di dalam agama itu. Itu berlaku untuk agama semuanya, karena dalam agama itu tidak mungkin ada ajaran yang kurang baik, yang tidak baik itu nggak ada. Semuanya agama mengatur kehidupan yang baik. Dalam agama itu ada sumber nilai, kepercayaan, pola tingkah laku yang memberikan tuntunan, arti, tujuan, dan kestabilan hidup manusia. Nah itu karena di dalam agama itu adalah ada suatu tuntunan untuk menuju kestabilan hidup. Itu sudah diatur oleh Tuhan, dan juga memang itu adalah peran agama. Itu ada 4 di dalam salah satu jurnal yang kami temukan. Peran agama itu ada 4, yaitu memelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan.
fitrah. Nah, sebenarnya manusia itu tujuannya untuk apa? Nah, itu. Kalau dalam Islam itu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu ibadah itu juga mengajarkan itu tadi. Bagaimana bersikap dengan manusia. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu. Nah, itu contohnya. Dan melihara jiwa. Jadi orang yang beragama itu kan pasti jiwanya terjaga. Sifat diri dengki itu kan nggak boleh dalam agama. Itu kan sudah ada hubungan dengan manusia juga. Nah, itu jika manusia itu sudah baik agamanya, sudah baik, pasti baik kehidupannya. Memilih akalnya. Akal itu kalau jernih, sering berpikir senang tenang, itu berpikir juga jernih, pandai dan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan memelihara keturunan itu dalam agama atur itu keturunan, bagaimana mencari istri, mencari suami yang baik, yang benar, itu yang seperti apa, itu juga ada. Dan untuk menghasilkan keturunan yang baik untuk generasi manusia yang baik. Bayangkan keturunan berikutnya nggak baik semua, hancur dunia. Itu hancur berhadapan manusia, saling bermusuhan, saling pokoknya tidak damai dunia itu. Nah, itu salah satunya yang 4 itu. Dan untuk intinya adalah agama itu menuntun manusia untuk menuju kehidupan yang stabil. Nah, ini ada hubungannya dengan bimbingan konseling karena sama-sama tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang baik. Nah, itulah sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai agama sebagai pegangan hidup. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Matur suwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang peran agama dalam bimbingan dan konseling. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling. Agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengatur tentang bagaimana agar hidup itu bisa tenang, baik batin maupun jiwanya. Atau dengan kata lain, agar bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Agama ini merupakan landasan yang memberikan pemahaman kepada konselor bahwasanya dimensi keagamaan ini itu sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku. Nah, dengan agama ini dapat memberikan bimbingan kehidupan. Selain itu, ajaran agama juga mampu menenteramkan batin, mengendalikan moral, terapi jiwa, dan pembinaan mental. Seorang anak yang diberikan bimbingan, yang diberikan nilai-nilai atau pengalaman akan nilai-nilai keagamaan sejak kecil dengan baik, pasti ketika ia dewasa, itu akan memiliki pribadi, memiliki sifat, tingkah laku yang sesuai atau yang baik sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, dalam hal ini, agama ini sendiri itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan moral, perilaku, etika, serta sifat seseorang sesuai dengan agamanya, sehingga sifat dan kejiwaan tersebut harus mampu mengendalikan perilakunya dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Maka dalam bimbingan dan konseling, seorang konselor itu harus mampu memberikan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan keyakinannya, memberikan bantuan, memberikan solusi, itu harus berlandaskan pada keyakinan yang dimiliki oleh si konselor tersebut. Jadi tidak memberikan bantuan atau tidak memberikan solusi yang bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan yang dianut oleh si konselor tersebut. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Isna. Berbicara tentang agama terhadap kehidupan manusia memang cukup menarik, khususnya agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari tugas para nabi yang membimbing dan mengarahkan manusia ke arah kebaikan yang hakiki, dan juga para nabi sebagai figur konselor yang sangat mumpuni dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan jiwa manusia agar manusia berbagai budaya sehat. Selanjutnya yang berkaitan dengan perkembangan konseling, khususnya konseling sekolah, adalah adanya kepedulian nyata dan
visual pada beberapa jenjang pendidikan, yaitu memiliki beberapa tipe konseling. Yang pertama, konseling krisis. Konseling krisis dalam menghadapi saat-saat krisis yang dapat terjadi, misalnya akibat kegagalan sekolah, kegagalan pergaulan, atau pacaran, penyalahgunaan zat adiktif. Kemudian konseling fasilitatif dalam menghadapi kesulitan dan memungkinkan kesulitan pemahaman diri dan lingkungan untuk arah diri dan pengambilan keputusan dalam karir, akademik, dan pergaulan sosial. Kemudian konseling preventif atau pencegahan dalam mencegah sedapat mungkin kesulitan yang dapat dihadapi dalam pergaulan atau bebas pilihan karir dan sebagainya. Kemudian konseling developmental dalam menopang kelancaran perkembangan individual siswa seperti pengembangan kemandirian, percaya diri, citra diri, perkembangan karir, dan perkembangan akademik. Dengan demikian, kebutuhan akan hubungan bantuan atau helping relationship, terutama konseling pada dasarnya timbul di diri dan luar individu yang melahirkan seperangkat pertanyaan mengenai apakah yang harus diperbuat individu. Dalam konsep Islam, pengembangan diri merupakan sikap dan perilaku yang sangat diistimewakan. Manusia yang mampu mengoptimalkan potensi dirinya, sehingga menjadi pakar dalam disiplin ilmu pengetahuan, dijadikan kedudukannya yang mulia di sisi Allah SWT. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan Islami dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Melalui pendekatan agama atau pendekatan secara Islami, seorang konselor akan mampu mengatasi permasalahan apapun yang dihadapi klien atau siswanya. Karena apa? Karena dalam agama Islam itu mengatur segala kehidupan manusia, seperti mengatur bagaimana supaya hidup dalam ketentraman batin atau jiwa, atau dengan kata lain bagaimana cara membuat manusia itu bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, pendekatan Islami dapat dikaitkan dengan aspek-aspek psikologis dalam pelaksanaan bimbingan konseling yang meliputi pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan seterusnya yang berkaitan dengan klien dan konselor. Dalam pembimbing dan konselor perlu memiliki 3 langkah untuk menuju pada kesuksesan bimbingan dan konseling. Yang pertama, memiliki mission statement yang jelas, yaitu 2 kalimat syahadat. Kemudian kedua, memiliki sebuah metode pembangunan karakter sekaligus simbol kehidupan, yaitu sholat. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan pengendalian diri yang dilatih dan disimbolkan dengan puasa. Prinsip dan langkah tersebut penting bagi pembimbing dan konselor muslim. Karena apa? Karena akan menghasilkan kecerdasan emosi dan spiritual yang sangat tinggi, sehingga akan membentuk sifat dan sikap yang akhlakul karimah. Dengan mengamalkan hal tersebut akan memberi keyakinan dan kepercayaan bagi konselor yang melakukan bimbingan dan konseling. Kemudian pandangan Islam terhadap kesehatan mental dapat dilihat dari peranan Islam itu sendiri bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Ajaran Islam beserta seluruh petunjuknya yang ada di dalamnya merupakan obat bagi jiwa atau penyembuh segala penyakit yang terdapat dalam diri manusia atau rohani. Kemudian yang kedua, ajaran Islam itu memberikan bantuan kejiwaan kepada manusia dalam menghadapi cobaan dan mengatasi kesulitan dengan sabar dan sholat. Kemudian yang ketiga, ajaran Islam itu memberikan rasa aman dan tentram yang menimbulkan keimanan kepada Allah dalam jiwa seorang mukmin. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke guys, nyong ngucapin nama tersuwun. Gue konco-koncoku sing wis njelaske materine lan muga-muga materine iso dipahami. Amin. Cukup semene sing nyong, kurang lebih njaluk diampura ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.